Iya, jadi kalau kita ngomong bicara tidur lebih awal kan susah juga ya. Kayaknya dong, kan tidur lebih awal, Bangun lebih awal, doa lebih awal, planning lebih awal, olahraga lebih awal. Setuju banget. Itu kan yang episode. Sehingga pelaksanaan kita menjadi lebih tajam dan lebih tepat. Yes, itu kan bicaraan kita minggu lalu ya. Betul, di episode yang ke 22. 22. Nah, sekarang kalau setelah kita bisa planning lebih itu kan ada lagi yang kemarin juga ada beberapa teman saya ngomong gini. Setelah seminggu ya, kita bahas gitu kan. Mereka ngomong, "Pak, ini gimana ya untuk membangun tim? Kan kita untuk menghadapi dan untuk melewati 2024 juga kita mesti bersama-sama kan." Tadi Pandi bilang, yang Bos tadi bilang juga bahwa bersama komunitas, bersama kita gitu ya. Kan ini kan bisa katakan kalau lebih dari 1-2 orang kan sudah membentuk tim berarti. Gitu ya. Nah, ini untuk membuat tim itu bukan hanya tim kerja loh. Bukan hanya tim untuk usaha keluar. Di dalam pun rumah tangga also tim. Orang tua, istri, suami, anak itu juga membentuk tim. Banyak yang saya lihat bahwa pengusaha-pengusaha sukses secara holistik ya. Bukan hanya uang doang, bukan hanya karir doang, tapi juga holistik secara rumah tangga. Sukses di rumah tangga juga, sukses bersama orang tua, menjadi orang tua juga, itu membutuhkan tim yang luar biasa. Seperti layaknya teman baik kita juga ya, beliau orang Malaysia, sampai hijrah ke Jakarta, datang ke Jakarta, meniti karir di Jakarta, istrinya dan anaknya semua di Malaysia, tapi istrinya menjadi istri dan ibu yang baik buat anak-anaknya, sampai suaminya pun lega gitu, tenang untuk meninggalkan mereka. Nah, akhirnya menjadi keluarga yang lebih bahagia. Nah, itu kan membentuk tim salah satunya. Ada tips nggak Pak, cara bentuk tim yang baik itu? Bukannya di dalam ya, juga di luar Pak. Ya, memang di episode sebelumnya, kita waktu bahas topik, salah satu cara menghadapi krisis 2024 adalah kita memulai lebih awal. Yes. Dan kita sempat ungkit satu topik tentang tidur lebih awal, bangun lebih awal, ya. Doa lebih awal, olahraga lebih awal, planning lebih awal, mungkin ke kantor atau beraktivitas lebih awal, yaitu aplikasinya, sederhananya, supaya bisa dilakukan ya. Kalau enggak kan orang juga bingung mulai lebih awal. Gimana ya? Gitu. Walaupun banyak aspek lain yang bisa didiskusikan, tapi kita memilih aspek itu. Yes. Nah, di aspek kerjasama, saya pengen ngangkat satu topik tentang komunikasi. Menarik. Ya, karena menurut saya gini, bagaimana kita bisa bekerja bersama kalau tidak mampu menyelami maksud bersama. Dan bagaimana menyelami maksud bersama adalah dengan berkomunikasi. Ya. Jadi kerjasama itu aspeknya luas, tapi mungkin salah satu aspek paling penting adalah bagaimana kita berkomunikasi. Oke. Kalau tadi bicara kerjasama tim internal dengan keluarga, orang tua, istri, anak, dan sebagainya. Kalau kerjasama eksternal mungkin dengan teman-teman kerja, ya, dan sebagainya, ya, adalah bagaimana kita berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kita kepada mereka. Ya. Dan memang saya perhatikan banyak kerjasama itu rusak karena ketidakmampuan dalam berkomunikasi. Banyak orang beranggapan komunikasi itu hanya berbicara, karena komunikasi identik dengan bicara ya. Berbicara. Betul. Sebenarnya komunikasi tidak diawali dari berbicara. Menarik nih. Tapi komunikasi diawali dari juga mendengarkan. Karena kan waktu saya berkomunikasi dengan Coach Emil, dari mana dimulainya? Mendengarkan dulu. Coach Emil mendengarkan saya dulu kan dari tadi kan. Yes. Baru setelah itu didigest, dicerna, baru dipahami, dikomunikasikan kembali kan, di feedback. Ya. Nah, banyak orang tidak loh. Kemampuan mendengarkannya lemah, baik yang tersirat maupun tersurat. Ya. Karena kan waktu orang itu berbicara kan pesan itu kan tidak hanya terukur dari kata-kata, dari gesture, dari nada, tone, ya kan, kecepatan, semangat dia menyampaikan, itu kan semua mempengaruhi pesan yang dimaksudkan, ya kan. Nah, kalau kemampuan mendengarnya itu tidak holistik dalam segala aspek, tidak bisa menangkap yang dimaksudkan. Nah, itu dia. Ya kan? Ya. Akhirnya gagal paham, gagal mengerti,
dan memberikan respon yang tidak berhubungan dengan apa yang disampaikan, akhirnya bagaimana kerjasama? Nah, ini menarik berarti kalau masalah komunikasi ya, karena tadi betul banget ya Pak Adi bilang, istilahnya proses belajar mendengarkan. Wah, itu suatu ilmu yang luar biasa sebenarnya. Karena tadi yang di episode yang lalu ya saya pernah mengatakan bahwa kalau kita berbicara, kita hanya mengulang apa yang kita sudah tahu. Tapi kalau kita mendengar, kita bisa belajar hal yang menambah atau info baru. Nah, cara mendengar juga banyak. Banyak orang kadang mendengar itu hanya sebatas ya udah saya dengar doang deh. Tapi tidak menyelami dan tidak memahami. Betul. Kalau kita ngomong mendengarkan dalam konteks komunikasi, itu bukan hanya mendengarkan ngomong, saya lagi main handphone, oh saya juga dengerin kok ini. Oh ya saya juga dengerin juga. Oh itu tidak bisa. Tapi itu nggak mungkin sebenarnya. Tidak mungkin. Nah, mendengarkan itu adalah satu yang paling simpel. Harus totally put effort dan put attention. Present. Arti kata mendengar, hadir. Halo, iya gimana? Kita nggak bisa lihat, karena dalam komunikasi, dari teori Mehrabian ya, 7% adalah kata-kata. Wording 7%. 35% itu adalah tone, intonasi. Sisanya, gesture, body language. So, mimik wajah, gestur kita itu pengaruh kepada arti pesannya. Nah, itu penting banget. Contoh ya, mungkin kayak Bos Ali nanya, Mil, bisa nggak? Ya, bisa lah Pak. Itu nggak yakin berarti, jelas. Wordingnya, ya bisa sih Pak. Tone-nya udah nggak yakin. Gesturnya juga, ya itu terlihat banget sebenarnya. Iya. Beda dengan Mil, yakin nggak bisa nggak? Pasti bisa Pak. Oh Pak, itu saya pasti bisa. Nah makanya hebat ya. Pada itu tadi kalau kita bahas kan mendengarkan itu bukan kegiatan mudah ya. Oh iya betul, mudah. Dari apa yang tadi Coach sampaikan ya. Ya. Tapi kenapa banyak orang menganggap itu receh? Bisa sambil main handphone, sambil mikir lagi. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Nggak present. Iya itu dia. Dia ada bersama, tapi dia lagi mikirin yang lain. That's it. Akhirnya tidak mendengarkan secara holistik. Kalau saya bilang namanya empathic listening. Wah. Kenapa mereka tidak mendengarkan secara holistik? Padahal sebenarnya sudah sering gagal paham. Karena mendengarnya itu banyak apa ya? Banyak cara ya. Ada yang kadang-kadang tipenya itu akhirnya mempercepat diselesaikan. Oh iya gua ngerti lah, gua tahu lah. Oh iya gua tahu. Itu nggak mendengarkan. Ada gitu kan? Ada yang tiba-tiba, oh itu mah saya juga tahu. Ada yang kayak konsultan. Nah kalau lu gini aja nih. Itu nggak mendengarkan, karena dia sedang pas mendengar, dia nyari cara, nyari feedback. Apa yang ingin saya sampaikan kembali. So, total listen. Berarti sebenarnya memang mendengarkan tuh bukan hal receh. Nggak mudah. Butuh kerendahan hati untuk mendengarkan. Iya, makanya ya memang nggak bisa mau take it for granted sambil mengerjakan yang lain, memikirkan yang lain, ya kan? Sambil apa namanya fokus yang lain nggak bisa. Nah, tapi banyak orang loh sampai hari ini. That's why akhirnya banyak yang namanya miskomunikasi. Karena komunikasi berawal bukan dari berbicara saja, juga dimulai dari mendengarkan. Iya, itu dia akhirnya jadi banyak orang. Oh, lucunya adalah dari kita kecil sampai kita kerja pun, sampai kita jadi profesional CEO dan sebagainya pun, topik yang paling hangat adalah topik komunikasi. Berarti kita dalam setiap hidup kita belajar how to communicate. Lucunya adalah masalah terbesar dalam sebuah keluarga dan organisasi adalah juga komunikasi. Nah itu Pak. Kok bisa gitu ya? Ya karena memang banyak orang tidak paham. Akhirnya gimana kita bicara kerjasama? Karena kalau bicara kerjasama kan adalah ada beberapa orang berada dalam sebuah komunitas melakukan hal yang berbeda-beda untuk satu tujuan kan. Yes. Tapi tujuannya harus satu kan. Tidak bisa banyak tujuan dan bagaimana memiliki persepsi yang sama dalam satu tujuan itu kalau tidak dikomunikasikan. That's it. Dan bagaimana kita bisa berkomunikasi kalau kita tidak mendengarkan? Betul. Makanya saya bilang tadi sama coach bahwa kerjasama itu luas, tapi satu poin yang paling penting, komunikasi saja gagal, kita bahas poin lain. Nggak bisa. Bagaimana? Iya, setuju sih. Dan karena komunikasi juga akhirnya
membuat banyak orang timbul konflik. Kan gitu. Dan lucunya bukan kerjasama malah ya. bukan, Malah jadi komunikasi. kerjasama itu jadi bukan baik, malah Oh, jadi jadinya malah jadi bahaya. Hubungan rusak. Hubungan rusak. Jadi bukan jadi mau hancur. kerjasama, tapi mau bukan kerja sendiri loh, malah jadi pecah. Pecah, betul. Nah, itu terjadi kan? Miscommunication, misperception, asumsi di mana-mana karena tidak mendengarkan secara jelas, dan kita sering kali create our own story. Oh, cerita ini nih, oh arahnya mau ke sini, oh ntar gini nih. Jadi cara dengarnya prosesnya adalah bukan dari luar ke dalam ya. Jadi dari kepalanya langsung ke mulut aja ya. Interaksinya hanya mulut dan kepala ya. Itu dia. Betul nggak? Jadi harusnya kan dengar, proses gitu kan. baru keluar. Iya. Ini yang terjadi, tidak ada yang didengar dengan tidak mendengarkan dengan yang sebagaimana ada semestinya. Hanya antara apa yang diasumsikan dengan apa yang ini dikeluarkan. Jadi cuma antara diri dia ya. Itu dia. Nah, makanya kenapa saya bilang kalau sedang mendengarkan adalah kita mendengarkan dengan head, kepala kita, logik kita, heart, hati kita, dan gut itu adalah gesture kita. Kita benar-benar mendengarkan. Kalau empathic listening, kita menggunakan 3 ini. Head, secara kecerdasan, kita paham. Dan benar-benar active listening, iya kita melihat gesturnya, mimik wajahnya, mendengar secara penuh, present, nggak mudah. Dan heart, kita ada empathy, kita bisa ngomong sama dia, oh iya ya, I'm so sorry to hear that, dan sebagainya, menyebatin hal itu. Dan secara gut pun, gesture pun juga beda gitu. Nggak seremeh itu ya mendengarkannya. Oh tidak. Butuh kerelaan memberi waktu. Ya, kedar hati, humble juga ya, itu dia. Butuh mampu menguasai pikirannya supaya tidak kemana-mana. Karena kan banyak orang sekarang ini kan maunya cepat gitu. Agenda banyak. Mau selesai ini banyak listing studinya, tas studinya tuh terlalu Iya. Udah cepetan ya. Iya, Lu betul. apa sih lu cepetan? Iya, itu dia Habis tuh. ini gua mau to the next point. Iya, betul. Akhirnya butuh penguasaan diri untuk bisa memberi fokus kepada yang didengarkan. Butuh kepedulian, kerelaan, butuh tadi ya apa namanya intelijen untuk mengerti, wawasan, ya kan, butuh empathy juga, ingin tahu, iya. Ah, itu empathy kan? Ingin disampaikan sesungguhnya baik yang tersirat maupun yang tersurat. Iya. Apa sih message-nya gitu kan? Betul. Bukan sekedar cepatan deh. Nah, agenda saja. Betul. Sebagai pokoknya datang nih ketemu nih, pokoknya agenda gue selesai. Iya. Agenda gue selesai. Oke, gue ada checklist selesai. Nggak gitu kan? Nggak gitu. Makanya kan banyak orang sering kata gini, mendengar itu bukan hanya mendengar untuk membalas, tapi mendengar untuk berespon saja. Ya, bukan hanya mendengar untuk merespon, tapi mendengar untuk memahami. Itu yang lebih penting kan. Oh, dan banyak orang bisa sembuh hanya karena didengarkan ya. Amazing banget. Jadi sudah banyak orang saya perhatikan nih ya, cukup didengarkan saja, nggak usah makan obat. Betul nggak? Betul banget. Ya kan, dia disembuhkan. Betul. Karena kan banyak orang yang butuh bicara, meluapkan emosi, meluapkan pemikiran dia, dan tidak ada yang mau mendengarkan itu dengan sungguh-sungguh dan merasa tidak dihargai ya. Karena kan menghargai orang yang paling sederhana adalah dengan mendengarkan, ya kan, dan juga karena tidak merasa didengarkan, ya kan, banyak sakit penyakit ya, merasa tidak penting, tidak berharga, perasaan-perasaan negatif muncul dan berujung kepada tubuhnya sakit. Itu banyak banget itu, psikosomatis tadi. Jadi hanya didengarkan saja ya. Betul. Tapi harus ada orang-orang yang punya relaan hati ya. Iya, yang mau peduli ya. Yes. Apalagi khususnya kalau lagi mendengarkan hal-hal toksik ya. Kan kita nggak tahan tuh. Itu iya. Kita seringkali gelisah gitu. Mendengarkan hal toksik yang apa sih nih gitu ya. Nah, kita nggak sabar gitu ya, dan padahal sebenarnya lagi ngeluapin. Iya betul. Dia lagi ngeluapin emosinya. Bahkan kita nggak boleh terpancing gitu ya, coach ya. Wah, itu bahaya tuh. Karena kadang-kadang dia lagi mungkin mengeluarkan toksik, kita terpicu. Bisa dua-duanya berbahaya akhirnya. Dua-duanya sutet semua nih. Jadi sutet semua malah ya. Jadi bukannya mencoba mencari akar permasalahan yang dihadapi orang itu, malah jadi terpicu untuk meresponi toksik itu dan akhirnya ribut gitu. Nah itu dia.
Boro-boro kerjasama ya? Iya. Baru komunikasi aja udah ribut. Berbahaya. Belum sampai ke tahap update perkembangan apa yang dikerjakan, tapi masih di level menyampaikan pesan aja udah tidak terjadi. Bagaimana melakukan pesan kan gitu? Itu dia. Makanya saya sering banyak ngomong kan, sering katakan bahwa don't judge, be curious. Jangan menghakimi orang, tapi kita biar penasaran, pengen tahu. Oh, itu nggak mudah ya. Hatinya harus luas sekali. Kalau kita, siap untuk mendengarkan apa saja. Yes. Jadi informasi diterima, diolah dulu, jangan langsung tiba-tiba, wah dia lu yang salah, oh itu yang salah, oh ini yang benar, dia nggak begitu. Iya, contoh kadang-kadang kalau contoh orang itu mungkin lagi ngomong gitu, mungkin suami istri gitu, nggak tahu coach pernah ngalamin nggak ngomong sama istri, itu apa namanya wanitanya cantik sekali ya, gua hati-hati nih, gue harus jaga hati supaya nggak tergoda. Oh, istrinya malah bukan menjaga suaminya. Malah apa-apa lu, iya, mata lu kemana emang ya? Oh, gawat itu. Wah, itu enggak, padahal perang dunia ketiga tuh. Tujuan suaminya adalah untuk menceritakan ya isi hatinya. Tolonglah jaga saya. Iya. Tapi yang ditangkap bukan tolong jaga saya, insecure-nya. Nah itu. Waduh, salah alamat ya. Akhirnya jangan-jangan ya. Nah, Dia malah istrinya malah curiga. Mata gitu. keranjang ini orang gitu ya. Nggak mudah. Akhirnya mungkin siapa namanya orang tersebut juga tidak berani mengungkapkan lagi ke depan kan, malah jadi berjaga-jaga. Setuju. Jadi defensif kan. Waduh, ini bahaya nih ngomong. Padahal butuh pertolongan, malah dijudge. Aduh, ya nggak gampang ya. Nggak gampang. Itu baru dalam konteks mungkin komunikasi, pasangan ya, belum lagi pekerjaan. Bos. Lagi menceritakan kesulitan kepada tim, berharap dapat input, malah udah meli. Oh gitu aja nggak bisa. Waduh. Atau dibilang ada lagi nih, apa? Oh ya, gua nggak mau tahu, saya nggak mau tahu. Ya harusnya kamu kan lebih. Wah. Jangan repotkan saya. Ya kan gua gaji lo buat apa? Wah. Gua udah sibuk nih, lu Nah, urus itu. dong. Kadang kan kita harus invest waktu lagi dong. Itu dia. Dikala lagi krisis lagi, gimana tuh coach? Nah, itu tuh. Karena banyak. Jadi sebenarnya tanpa disadari ya, mendengarkan itu sangat membutuhkan hati yang luas ya. Bukan Nah, ini sekedar kemampuan bicara. Menginterpretasikan pesan saja. Iya. Tapi hati yang luas sehingga orang bisa menyampaikan dan kita bisa berespon sesuai Setuju. Nah, dengan ini apa yang disampaikan. Ini yang salah satu tips untuk membuat tim ya. Tip kerjasama, tip untuk kita bisa bekerja sama dan lebih baik dalam rumah maupun di luar rumah, baik dalam sama keluarga atau bersama partner bisnis atau bersama teman-teman bisnis gitu ya, atau karyawan kita. Seorang leader yang baik, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mendengarkan, kan gitu. Nggak mudah sih. Nggak mudah. Ya kalau mendengarkan tidak bisa, apalagi penempatan ya. Wah itu dia. Ya, kadang kan kita kalau bicara kerja sama tim kan bicara penempatan. Betul. Masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Bagaimana ke sana, mendengarkan aja udah gagal. Itu dia. Karena apalagi dan menurut saya memang tahun 2024 yang paling penting adalah salah satunya ya supaya kita punya competitiveness di perusahaan kita semakin efektif dan efisien, semakin bagus competitiveness-nya ya, kita salah satu yang bisa dibangun selain mungkin ada banyak poin ya, salah satu yang paling penting adalah good teamwork. Yes. Salah satunya adalah dengan cara yang benar-benar bisa kita lakukan dilakukan di lapangan dengan cara komunikasi, itu mendengarkan. Ini menarik kalau ngomong soal ini, sedikit tambahan dari saya. Banyak perusahaan yang kadang-kadang CEO-nya atau mungkin sales-nya sulit sekali mendengarkan keluhan dari pelanggannya. Kalau ngomong misalkan, wah nih barangnya ini nih jelek nih, wah lu salah cara pakainya lu. Kadang hal ini yang sangat berbahaya karena untuk membuat tim kita lebih besar, membuat juga customer base kita lebih baik, satu kuncinya mendengarkan. Iya, karena gini loh, mungkin dari pikiran mereka adalah gini, waduh, kalau dapat celaan artinya omset turun. Jadi daripada omset turun, berusaha untuk di counter, berusaha untuk apa namanya meyakinkan langsung gitu kan. Mungkin bahkan yang diyakinkan itu tidak tepat seutuhnya, gitu. Tapi targetnya pokoknya langsung. Daripada omset turun, daripada dicemooh, yakinkan lagi bahwa ini adalah barang terbaik. Sebenarnya tidak. Yes. Itu hanya tinggal mendengarkan saja. Dan sebenarnya adalah pada saat customer komplain atau ada orang yang komplain tentang diri kita, itu adalah orang-orang yang peduli loh. Ada dua sih, ada yang memasukkan penjatuhan, ada yang peduli. Itu tapi dia. Any kind of them, yang penting kalau kita bisa menangkap pesan-pesan ya, pesan inti pentingnya,
Ya so be it lah, mau dia hakimin kek, mau dijatuhkan kek, mau dia peduli kek, ya kan? Itu dia, makanya saya bilang sama diri saya sendiri khususnya adalah, Mil, saat orang muji lu, mungkin dia sedang ada maunya sama lu, mungkin ada juga ada tulus pujiannya, tapi pada saat orang mengkritik lu, mungkin mereka sedang benar-benar sedang membuat lu lebih baik. Karena untuk mengkritik seseorang itu butuh effort loh, butuh keberanian loh, butuh keberanian untuk bicara tentang kejelekan kita. Iya, untuk keberanian untuk apa? Iya, untuk disalahpahami, dibenci, untuk dibenci loh. Mungkin saya bilang, Mil, saat orang kritik lu, saat orang lagi ngomongin yang jelek tentang lu, dengerin. Bukan jangan bahwa lu malah justifikasi bahwa gua nggak gitu. Tapi sulit. Tadi humble, butuh hati yang besar, hati yang rendah untuk bisa mendengar hal itu. Saat kita bisa mendengar hal itu, nah kita akan bisa membuat tim lebih besar, baik di rumah maupun di luar. Ya. So itu salah satu tips yang memang. Ya, saya rasa itu pesan penting juga ya. That's it. Buat di tahun ini, mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik, dengan juga bukan hanya berkata-kata dengan tepat, tapi juga mendengarkan dengan tepat. That's it. Ya kan, dan diproses dengan wawasan dan pengertian yang tepat, pengenalan yang tepat, di waktu yang tepat, terjadilah dengan bobot yang tepat, terjadilah komunikasi yang baik dan bisa membangun tim lebih efektif lagi, lebih efisien. Itu dia. So, salah satu cara untuk bangun tim adalah mendengarkan dengan baik. Betul. Dengan benar dan punya hati yang besar untuk mendengarkan. Betul. Bukan sekedar masalah kata-kata ya, masalah sikap hati, kepedulian. Ya itu, salah satunya prinsip ya. Mungkin bisa lebih di conclusion bahwa untuk membuat tim yang baik, kita mesti bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus bisa mendengarkan dengan baik. Untuk bisa mendengarkan dengan baik, kita butuh hati yang besar. Betul. Nah, kira hati kita lagi ya. Bukan masalah teknis ya. Teknis. Tapi masalah non teknis. Non teknis. Ya? Luar biasa. Nah, so itulah teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat juga. Punya hati yang besar untuk bisa dapat mendengar dengan lebih baik, untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan punya tim yang lebih baik. Dan kalau ada pertanyaan atau komen, silakan. Boleh ya? Langsung komen aja. Ataupun mungkin ada poin-poin mau ditambahkan? Yes. Silakan juga. Supaya kita sama-sama bisa punya kerja sama tim yang baik untuk menghadapi krisis tahun 2024. Oke. Thank you semuanya. Sampai jumpa minggu depan.